Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan apa kabar teman-teman semua. Kami mahasiswa dari program studi D4 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas individu mata kuliah asuhan kebidanan terkini dengan dosen pengampu Ibu Jenny Anasi Auta SST MP. Di sini saya bekerja sama dengan rekan saya untuk menyelesaikan tugas individu ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Ainia Susi Susanti, NPM 205401446285. Sebagai moderator, sekaligus yang akan memaparkan materi tentang pijat bayi. Dan ada Nurmalia NPM 205401446322 yang akan mempraktikkan terapi komplementer pijat bayi. Inilah video pembelajaran asuhan kebidanan menggunakan herbal medik dan komplementer dengan topik pijat bayi dari kami. Apa sih yang dimaksud dengan pijat bayi? Pijat bayi atau stimulus touch merupakan terapi sentuhan kulit dengan menggunakan tangan. Prinsipnya, pijat pada bayi itu berbeda dengan pijat pada orang dewasa, yang mana terapi ini merupakan sentuhan antara kulit dengan kulit, bukan berupa pijatan keras ataupun diurut. Jadi, pijat bayi ini dapat dilakukan oleh ibu ataupun ayah di rumah. Ada beberapa manfaat pijat bagi bayi. Di sini untuk manfaat yang pertama adalah melancarkan sirkulasi darah pada bayi. Yang kedua, sebagai terapi sentuhan yang mana nantinya terapi ini akan memberikan efek positif pada bayi untuk meningkatkan produksi ASI dan meningkatkan berat badan bayi. Yang ketiga, mengoptimalkan proses pertumbuhan pada bayi. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas bayi. Yang kelima, membuat bayi semakin tenang karena bayi mendapatkan hormon yang membuatnya lebih rileks dan nyaman. Yang keenam, memacu perkembangan otak dan sistem saraf. Yang ketujuh, memperbaiki konsentrasi bayi. Yang kedelapan, mengurangi rewel pada bayi karena biasanya bayi sering mengalami rewel. Yang kesembilan, membantu meringankan ketidaknyamanan dalam pencernaan dan tekanan emosi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas istirahat atau tidur bayi. Kemudian, ada beberapa manfaat pijat bayi bagi orang tua. Di antaranya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri, memudahkan orang tua mengenali bayinya, membina ikatan kasih sayang antara orang tua dan bayi atau bonding, dan hiburan menyenangkan bagi keluarga. Syarat-syaratnya apa saja untuk melakukan pijat bayi? Pijat bayi boleh dilakukan setiap hari, namun tentunya harus dipastikan bahwa bayi itu dalam keadaan tenang. Jangan dilakukan pada bayi yang suhu tubuhnya tinggi dan bayi yang sedang sakit, bayi tidak sedang kelaparan ataupun kekenyangan. Membangunkan bayi khusus untuk melakukan pemijatan, dan ibu pun dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru. Jadi pijat bayi ini bukan suatu kegiatan yang dipaksakan harus dilakukan, misal 2 kali sehari atau 3 kali sehari, enggak ya. Karena yang paling penting adalah adanya kondisi yang menyenangkan untuk ibu dan bayi saat dilakukan pemijatan untuk melakukan terapi sentuhan dan bonding itu terbentuk. Waktu dan persiapan. Tangan bersih dan hangat, hindari goresan pada kulit bayi akibat kuku dan perhiasan. Ruang hangat dan tidak pengap, karena ruangan yang pengap dan lembab menyebabkan bayi gerah, dan ruangan yang terlalu banyak angin yang masuk akan menyebabkan bayi kedinginan. Bayi sudah selesai makan atau bayi sedang tidak lapar. Waktu pemijatan dapat dilakukan pagi sebelum mandi, sebab sisa-sisa minyak pijat akan lebih mudah dibersihkan. Selain itu, pemijatan pagi hari dapat memberikan nuansa ceria bagi bayi. Pemijatan pada malam hari juga sangatlah baik, karena setelah dilakukannya pemijatan, biasanya bayi akan santai dan mengantuk. Hal ini berguna untuk membantu bayi tidur lebih nyenyak. Hal-hal yang perlu disiapkan: menyediakan waktu khusus yang tidak diganggu oleh hal lain, minimal
minimal 15 menit untuk melakukan seluruh tahapan pemijatan. Atur temperatur ruang memijat bayi. Jangan sampai bayi kedinginan saat dibuka bajunya. Letakkan bayi di tempat yang aman, nyaman, dan tenang. Minta izin pada bayi sebelum melakukan pemijatan dengan cara membelai wajah bayi dan kepalanya sambil mengajak bicara. Pandang mata bayi selama pemijatan berlangsung. Pada saat akan mulai, kita taruh baby oil ke dalam telapak tangan. Lalu, kita gosok sampai terasa hangat. Baru kita mulai pijatan pada bayi. Awali pemijatan dengan sentuhan ringan ya. Kemudian secara bertahap, tambahkan tekanan pada sentuhan tersebut, terutama bila sudah yakin bahwa bayi mulai terbiasa dengan pemijatan yang sedang dilakukan. Jika bayi tampak tidak nyaman saat dilakukan pemijatan, segera hentikan stimulasi pemijatan. Dalam memijat, kita harus membangun toleransi dengan memulai dari beberapa gerakan, sedikit demi sedikit, dengan durasi waktu yang bertahap dari 2-3 menit, 5-10 menit, dan seterusnya. Lalu, kita tangkap isyarat yang diberikan bayi. Bila bayi menangis, cobalah untuk menenangkan sebelum melakukan pemijatan. Bila bayi menangis lebih keras, hentikan pemijatan, karena mungkin bayi minta digendong, disusuin, atau sudah mengantuk dan ingin tidur. Setiap gerakan selama proses pemijatan dilakukan pengulangan sebanyak 6 kali selama 10 detik. Sejak kapan bayi boleh dipijat? Pijat pada bayi boleh dimulai sejak dini. Yang penting kita pastikan bahwa bayi dalam keadaan sehat. Inilah cara memijat untuk berbagai kelompok umur. Bayi umur 0-1 bulan, gerakan yang diberikan lebih mendekati usapan-usapan halus. Sebelum tali pusat bayi lepas, sebaiknya tidak dilakukan pemijatan di area perut. Kemudian, bayi umur 1-3 bulan, gerakan harus disertai tekanan ringan dalam waktu yang lebih singkat. Dan bayi umur 3 sampai anak umur 3 tahun, seluruh gerakan dilakukan dengan tekanan dan waktu yang makin meningkat. Total waktu pemijatan disarankan sekitar 15 menit. Area pijat bayi. Untuk pijatannya sebetulnya tidak ada urutan yang khusus, namun ada 6 area yang dapat dipijat, yaitu yang pertama adalah wajah, yang kedua dada, yang ketiga perut, yang keempat adalah lengan, yang kelima adalah tungkai atau kaki, dan keenam adalah punggung. Teknik dalam melakukan pijatan. Yang pertama ada gerakan usapan. Gerakan usapan dapat menenangkan bayi sehingga bermanfaat bagi bayi yang sering bubuk. Pada bayi yang malas bergerak, menganjurkan agar usapan sedikit bertenaga dan diarahkan ke arah jantung. Usapan juga dapat merangsang aliran darah dan getah bening. Kemudian ada gerakan remasan. Gerakan remasan bermanfaat membuat otot bayi menjadi lebih kuat, sekaligus akan lebih memperlancar peredaran darah. Gerakan ini dilakukan dengan cara bagian tungkai atau lengan dipadatkan atau dimelarkan menggunakan sisi tangan bagian dalam dan sedikit gerak memeras, mirip gerakan membuat adonan roti. Gerakan kocokan. Gerakan kocokan atau cara menggulung tangan diposisikan sejajar anggota tubuh sambil mengurut seperti menggulung sosis atau mengaduk adonan. Gerakan ini bermanfaat untuk mengendurkan jaringan. Dan yang terakhir adalah gerakan urut melingkar. Gerakan urut lingkar akan memberikan stimulasi pada permukaan jaringan, bahkan ke bagian jaringan lebih dalam. Hasilnya, aliran darah meningkat dan pembuluh darah lebih lebar. Sekian penyampaian materi tentang pijat bayi. Untuk selanjutnya yaitu praktik pemijatan pada bayi yang akan dilakukan oleh rekan saya, Saudari Nurmalia. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mempraktikkan pijit bayi pada bayi cekeng. Fungsinya pijit bayi di sini yaitu untuk melancarkan sirkulasi peredaran darahnya supaya mau makan, terus menjaga daya tahan tubuhnya supaya bayi bisa cepat tidur lebih lama, lebih rileks, membantu mencegah stres pada bayi
dan melancarkan saluran pencernaan supaya buang air besarnya lancar dan mempercepat proses pertumbuhannya. Pijit ya. Ya, pijit ya. Di sini saya menggunakan minyak letik atau minyak kelapa dengan minyak zaitun aromaterapinya dan bayi terasa nyaman. Pijit ya. Pertama-tama yang pertama dipijit ya Bu ya. Seperti ini ya. Bagian kepalanya, bagian dahinya. Kita bisa mengelus-elus seperti ini. Nah, bagian dahi ini bisa dilakukan seminggu sekali. Dengan bagian alis. Terus bagian hidung. Terus bagian bawah mata. Setelah itu bagian ya mimi ya, mari mimi ya. Setelah itu pada bagian wajah, bagian belakang telinga. Enak ya, dipijit ya, biar pipi bobo ya. Setelah itu kita ke bagian dada. Kita usap dari bagian dada ke bagian leher. Iya, enak ya. Nah itu kita bagian perut. Bagian perut yaitu dengan cara membuka. Ya, bentuk log sebelah ini fungsinya untuk mencegah sembuh pada bayi Bu. Dan kita buka seperti silang, terus terusin pelan-pelan. Perut udah, kita ke bagian tangan. Bagian tangan ini seperti memutar-mutar secara pelan-pelan. Ini ya. Seperti memeras. Ya, bobo ya. Nah, terus ke bagian tangkal tangan, kita pijit-pijit pelan-pelan. Nah, bagian depannya juga kita pijit pelan-pelan. Nah, terus bagian jari-jarinya ini ya Bu ya, kita tarik pelan-pelan dulu. Nah, ke bagian tengah sebelahnya. Oh, mimi lagi ya, kurang ya miminya, ntar bikin lagi ya. Bagian lengan, setelahnya sama di bagian telapaknya kita pijit-pijit, irisin. Ke bagian paha. Ini kita kuahnya mana kuahnya? Kuahnya mana? Mam, kuahnya mam. Ya. Iya, lagi. Air putih. Ya. Kasih air putih. Nah, sedikit ya. Sedikit pelan.
tidur ya, oke enak ya, dipijit ya. Ini kan dia pijit. Tidur, waktu lanjut tidurnya kita dengerin musik ya, pijit ini.